Setelah Koalisi Indonesia Maju resmi mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bakal calon Gubernur Jakarta, pertanyaan berikutnya adalah, benarkah putra bungsu Presiden Jokowi yang juga merupakan Ketua Umum PSI yang akan menjadi pendamping RK? Lalu seperti apa langkah PDI Perjuangan agar tidak terjadi kotak kosong di Pilkada Jakarta? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Kemudian juru bicara Pilkada PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Dan sekarang yang sudah hadir adalah Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Burhan. Malam Zilvia. Baik, kita masih menantikan kehadiran Bang Doli dan juga Mas Seno ya. Kita berdua dulu nih Mas Burhan. Mas Burhan, saya harus tanya dulu, menurut Anda kenapa akhirnya Kim Plus mendukung RK di Jakarta bukan di Jawa Barat? Saya kira terjadi kesepakatan terutama antar para dewa seperti yang diistilahkan oleh Bang Syahroni ya. Para dewa di internal Koalisi Indonesia Maju. Tentu saja mereka para ketua umum ini melihat bahwa hanya RK yang punya potensi untuk melawan dominasi Anies di Jakarta. Jadi karena RK satu-satunya opsi yang tersedia di kantong para dewa Kim ini, maka RK kemudian dibawa dari Jawa Barat ke Jakarta. Jadi ada kesepakatan terutama antara Gerindra dengan Golkar. Karena Golkar terlihat dengan nyata ingin mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat yang merupakan kantong dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Sementara di Jakarta belum tentu Ridwan Kamil bisa mengalahkan Anies. Tetapi sepertinya kesepakatan besar itu yang membuat Golkar harus berkorban dan membawa RK ke Jakarta dengan segala risikonya, termasuk risiko kalah. Tetapi per hari ini memang RK satu-satunya nama di antara 40 calon gubernur yang pernah indikator uji yang punya potensi untuk melawan Anies. Jadi kalau misalnya itu terjadi, Anies versus RK di Jakarta, maka terjadi big match. Mas Burhan, apakah tidak cukup ya dengan membawa RK ke Jakarta? Karena sekarang Kim itu bukan hanya Kim saja, tapi mau menjadi Kim Plus. Apakah tidak cukup dengan RK di Jakarta, harus ditambah plus buat Kim, supaya lebih pede menang di Jakarta? Iya, tidak cukup dengan hanya mengandalkan Kim. Jadi kalau kita melihat survei terakhir indikator bulan Juli, itu terlihat Kim itu tidak cukup mengakar kuat di Jakarta. Jangan lupa yang menang adalah PKS. Kemudian disusul PDI Perjuangan. Dua partai ini bukan bagian dari Kim. Sementara kekuatan personal dan elektabilitas Ridwan Kamil itu berada di nomor 3 di bawah Anies dan Ahok. Jadi secara kekuatan ketokohan RK kalah, secara mesin partai Kim juga kalah dibanding PKS dan PDI Perjuangan. Jadi memang diperlukan kekuatan berlipat ganda dengan menambah armada koalisi di luar dari Kim. Dan menurut saya yang paling krusial adalah PKS. Karena PDI Perjuangan secara politik itu sulit untuk diajak kerjasama dengan Kim, terutama di pilkada setelah ontran-ontran pilpres kemarin. Jadi yang paling menentukan sekarang setelah RK diputuskan untuk maju di Jakarta, pertanyaan mendasarnya adalah plusnya ini siapa saja? Yeah. Ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Itu 3 potensi partai di luar Kim yang bisa diajak. PDI Perjuangan sulit untuk bisa diajak. Nah, 3 partai ini, Nasdem sudah resmi mengusung Anies. Tetapi lagi-lagi belum formal. Janur kuning belum melengkung. Ya, sepanjang belum didaftarkan ke KPU Jakarta. Yang kedua adalah PKB. Nah, PKB mungkin bisa diajak. Karena PKB keberatannya hanya soal wakil Anies yang diambil dari PKS. Nah, PKS ini jadi menentukan karena sudah mengumumkan paket Anies dan Sohibul Iman. Tetapi masalahnya buat PKS adalah PKS tidak cukup mendaftarkan pasangan ini kalau tidak didukung oleh satu partai lain. Jadi meski menang, PKS tidak cukup bisa mendaftarkan paket aman ini. Jadi ini paket Anies Sohibul Iman, paket aman yang belum aman. Nah, pada titik itu, Kim ini menjadi sangat krusial untuk mendapatkan dukungan terutama dari PKS,
kemudian PKB dan Nasdem. Oke, tapi ketika misalnya Ketua Harian Partai Gerindra ya, Sufmi Dasko mengatakan sudah ada yang namanya Kim Plus. Menurut Anda itu beneran sudah ada plusnya, sudah sepakat begitu siapa? Atau sebetulnya belum ada partai resmi yang bergabung dengan Kim? Sepertinya sudah ada penjajakan yang jauh ya berlangsung di belakang layar. Jadi kalau statement itu muncul dari Pak Dasko, kemungkinan besar statement itu sudah ada semacam penjajakan awal, meskipun secara formal belum ya didaftarkan ke KPUD karena jadwalnya juga belum terjadi. Tapi poin saya melihat karakteristik partai-partai kita yang mudah pindah ke lain hati dan bangunan koalisi selama ini tidak pernah tegak lurus antara koalisi di tingkat nasional dengan di tingkat pilkada, kemungkinan pindahnya sebagian partai-partai pendukung Anies atau Ganjar ke Kim itu sangat mungkin terjadi. Dan uji loyalitas itu dimulai dari pilkada. Jadi ada semacam test case apakah mereka loyal sama Kim atau tidak dengan melihat komposisi koalisi di tingkat pilkada. Karena pendaftaran untuk pilkada itu dilakukan sebelum masa jabatan Pak Prabowo dimulai 20 Oktober. Karena pendaftaran dimulai akhir Agustus bulan ini. Baik. Jadi sepertinya sudah ada, tetapi lagi-lagi ya saya pribadi ya, ini don't get me wrong ya Zilvia, saya berharap betul Anies bisa berlayar supaya tidak terjadi calon tunggal. Jadi kalau misalnya semua partai di luar PDI Perjuangan mengusung Ridwan Kamil, maka PDI Perjuangan tidak cukup mampu mengusung Anies sendirian. Dan ini bahaya buat demokrasi. Karena prinsip demokrasi itu manusia lawan manusia, bukan manusia lawan kota kosong. Jadi jangan biarkan demokrasi lokal kita tercidrai dengan tanda kutip ya memaksakan calon sehingga melawan kota-kota kosong ini. Dan sudah ada tendensinya sejak 2015. Jadi data saya menunjukkan makin tingginya ya, kompetisi di tingkat pilkada yang diikuti oleh kota kosong. Ya, dan makin berkurangnya kompetisi di tingkat pilkada. Dulu awal-awal pilkada itu banyak sekali wilayah di mana kontestannya itu double digit. Kabupaten Kaur misalnya di Bengkulu itu 14 calon. Tapi belakangan makin mengecil. Jadi menurut saya ini perlu saya ingatkan Jakarta jangan sampai ke arah sana. Karena itu akan merugikan demokrasi kita dan akan menambah ya, democratic decline yang kita hadapi belakangan. Ya, tapi apa ya Mas Burhan bargaining point-nya untuk katakanlah PKS atau PKB atau Nasdem untuk mau bergabung dengan Kim Plus ini? Tawaran untuk mereka apa yang kira-kira memungkinkan mereka untuk masuk ke dalam Kim? Menurut saya memang godaan kekuasaan cukup kuat ya. Dan menurut saya kita tidak bisa menyalahkan itu semua. Karena insentif menjadi partai oposisi terlalu kecil di Indonesia ini. Jadi kalau kita melihat belakangan, insentif sebagai partai oposisi di Indonesia secara elektoral nyaris tidak ada. Kemudian secara finansial juga tidak ada. Jadi studi Dan Slater atau Dodi Ambardi sudah menunjukkan betapa menjadi bagian dari partai kartel itu menguntungkan minimal secara finansial. Apalagi kalau secara elektoral juga tidak memberi jaminan menjadi bagian dari partai yang berada di luar kekuasaan itu punya nilai atau added value secara elektoral. Ternyata tidak. Ya, 2024 kemarin PKS solid berada di luar, bahkan menjadi satu-satunya partai yang berada di luar kekuasaan setelah Demokrat masuk ke dalam. Ternyata PKS juga tidak bertambah kursinya. Jadi lagi-lagi poin saya, kita tidak bisa menyalahkan praktek itu, tetapi saya berharap betul atas nama demokrasi dan kepentingan publik yang lebih luas dan untuk kepentingan Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo mendapatkan second opinion, mendapatkan gugatan dan tantangan yang sangat berkualitas di parlemen karena oposisi berperan baik, itu akan meningkatkan kualitas policy making yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Jadi sebenarnya banyak keuntungan oposisi ini, tetapi lagi-lagi atas nama kepentingan jangka pendek seringkali ya itu dikorbankan. Dan test case-nya itu memang pilkada, Zilvia. Pilkada ini ya, itu dianggap sebagai bagian dari uji loyalitas. Apakah partai-partai yang kemarin tidak mendukung Pak Prabowo solid atau tidak?
mendukung pasangan yang ditawarkan oleh Kim. Dan kalau misalnya mereka bersedia, itu akan menjadi semacam konsideran untuk menarik mereka ke dalam pemerintahan mendatang. Mas Burhan, masa iya PKS yang punya kursi banyak di DKI Jakarta, menang di DKI Jakarta, kemudian juga punya pengaruh yang kita tahu luar biasa di Jakarta, akan merelakan misalnya dia gabung ke Kim, belum tentu juga dapat wakilnya seperti yang diharapkan bersama dengan Anies Sohibul Iman. Jadi apakah nanti akan semakin sulit kalau misalnya ada partai yang bergabung ke Kim, bukankah itu semakin sulit untuk menentukan wakilnya siapa, wakil dari RK? Kita akan bahas nanti, Mas Burhan, usai jeda. Pemirsa tetaplah di Prime Time News. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Mas Burhan, sekarang kita bicara soal mencari pendampingnya RK ya. Kalau misalnya Kim ini kedatangan lagi anggota baru dari parpol misalnya antara PKS, PKB atau Nasdem, bukankah akan semakin sulit mencari pendamping RK? Sementara kita tahu PKS ngebet untuk mendapatkan posisi wakil gubernur. Jadi politisi itu punya banyak akal untuk mencari konsensus. Dan salah satu kiat yang menjadi titik temu bagi para politisi untuk mencari kesepakatan adalah hitung-hitungan berdasarkan data objektif. Ada dua yang biasa dipakai. Satu adalah elektabilitas personal, yang kedua adalah jumlah kursi di parlemen. Jadi kalau misalnya elektabilitas personalnya tinggi meskipun didukung oleh partai yang jumlah kekuatan parlemennya kecil, itu dia punya nilai tawar. Atau yang kedua, elektabilitas personalnya kecil, tetapi berasal dari partai besar. Nah, PKS ini memang kekuatan utamanya di mesin partai. Dan kebetulan DKI Jakarta adalah provinsi yang dimenangkan oleh PKS. Plus kota-kota kecil atau kota-kota satelit di sekitar Jakarta yang juga dimenangkan oleh PKS. Seperti Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi. Jadi kalau misalnya PKS masuk ke dalam, saya kira punya nilai tawar besar yang bisa diterima oleh Kim. Oke, baik. Mas Burhan saat ini sudah bergabung, akhirnya ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Doli. Selamat malam. Ya, selamat malam, Mas Zilpi. Oke, baik. Bang Doli, saya sudah cukup panjang nih bersama Mas Burhan. Sekarang langsung saja to the point. Siapa sebetulnya kandidat potensial pendamping RK di Jakarta, Bang Doli? Kita kan sebetulnya untuk membicarakan satu paket itu bertahap ya. Kita tidak mungkin loncat langsung siapa wakilnya kalau kita belum fix siapa calon kepala daerahnya gitu. Nah, untuk Jakarta ini kan sebetulnya cuma konsekuensi saja. Jadi begitu Golkar memberikan dukungan kepada Deddy Mulyadi, artinya tiket yang selama ini dimiliki oleh Ridwan Kamil ada 2 tiket, Jakarta dan Jawa Barat, maka sekarang tinggal 1 tiket di Jakarta. Nah, tapi ini kami belum mengumumkan secara resmi, sedang menunggu ada komunikasi akhir antara ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, termasuk juga ada peluang bergabungnya beberapa partai politik lain ya, yang sekarang sedang terjalin komunikasi. Nah, ini yang sekarang kita tunggu. Jadi satu pernyataan resmi kita akan semua mendukung Ridwan Kamil bersama dengan Koalisi Indonesia Maju, dan mungkin kemungkinan besar dengan ada beberapa partai politik yang lain. Dan yang kedua, nanti juga pasti akan ada pembicaraan di dalam koalisi pengusung itu siapa yang akan jadi wakilnya. Itu yang masih kita tunggu. Oke. Berarti akan mencari plusnya dulu siapa ya buat Kim, baru nanti akan menentukan wakil RK siapa di Jakarta. Betul, betul. Jadi kan kita biasanya membicarakan satu paket itu bersama-sama dengan siapa saja yang tergabung dalam koalisi pengusung itu. Jadi jangan sampai nanti ada yang tertinggal kan. Kan tidak mungkin kita mengundang, biasanya jarang ya, bukan hanya di Jakarta, di semua tempat pembicaraan tentang paket sampai ke wakil kepala daerah siapa itu pasti itu pembicaraan di antara sesama partai politik pengusung. Oke. Tapi kan sudah muncul ya nama Kaisang Pangarep sejak cukup lama sebetulnya. Apakah Kaisang Pangarep itu menjadi kandidat kuat pendamping RK di Jakarta, Bang Doli? Sebetulnya nama-nama itu kan sudah
muncul ya, kalau misalnya kita mau berspekulasi, saya kan dalam kira-kira sebulan ini kan mendorong sebetulnya supaya semua partai-partai politik yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju ini mencoba memunculkan nama-nama baru ya, supaya memang kita nanti bisa dengan mudah melakukan exercise, melakukan simulasi pada saatnya kita mengambil keputusan akhir. Makalah kemudian waktu itu muncul nama Pak Kaisang dari PDIP, dari PSI gitu ya. Terus kemudian kita juga menambah nama baru waktu itu Pak Yusuf Hamka atau Bapak Alun. Ya. Kemudian PAN kan mengusulkan Mbak Zita gitu. Nah, nama-nama ini kan nanti mungkin sebetulnya bisa saja menjadi bagian yang akan dibahas dalam pembahasan siapa yang menjadi wakil Pak Ridwan Kamil. Bang Doli, kenapa sih harus pakai plus-plus segala? Kim kan sudah ya cukup banyak partainya. Sudah ada calon kuatnya RK. Kenapa masih butuh plus di Jakarta? Bukan hanya di Jakarta saja. Jadi gini, seperti yang juga sering saya sampaikan, kita di dalam menghadapi kompetisi ini kan semua judul besarnya kembali kepada bagaimana kita bisa memenangkan kontestasi. Jadi kalau pilkada yang total 545 ini kan semua partai politik saya kira tidak ada yang tidak punya keinginan menang. Nah untuk menang itu kita kan nggak bisa sendirian ya. Yang paling penting sebelum nanti kita mendapat dukungan rakyat pada saat tanggal 27 November itu, yang paling penting kan dukungan dari partai politik. Karena dalam mekanisme perundangan kita mengatakan pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan diusung oleh partai politik. Nah, jadi kan kami tentu makin banyak yang mendukung, itu kan makin bagus. Artinya makin banyak yang mendukung, makin besar peluang untuk menang gitu. Jadi sesimpel itu aja. Dan ini bukan berlaku hanya di Jakarta, di daerah yang lain juga kami mengundang, kemudian membangun komunikasi bersama-sama dengan partai politik yang lain, lintas koalisi. Jadi sangat dimungkinkan dan biasanya memang dari awal Koalisi Indonesia Maju ini kan sifatnya inklusif ya. Dari awal kami mengatakan terbentuknya KIM ini bukan eksklusif. Jadi artinya siapa saja kekuatan politik atau partai politik yang mau bergabung dan bekerja sama dengan kami dengan senang hati menerimanya dengan terbuka gitu. Nah, sama dengan pilkada, kami sadar bahwa kalau misalnya ada yang lebih banyak mendukung, ya itu lebih bagus, lebih besar, lebih memberikan peluang lebih besar untuk menang. Baik, tapi Bang Doli sebagian sudah membaca bahwa strategi untuk membuat Kim menjadi Kim Plus ini adalah strategi supaya di Jakarta Ridwan Kamil itu akan melawan kotak kosong. Dan bagi pejuang demokrasi itu bahaya sekali kalau misalnya di Jakarta sampai kepala daerahnya, calon kepala daerahnya melawan kotak kosong. Apakah memang itu skenarionya? Membentuk Kim Plus supaya Ridwan Kamil didukung oleh banyak partai, mayoritas partai, menyisakan PDI Perjuangan saja di luar, kemudian akhirnya melawan kotak kosong. Saya juga tidak mau berspekulasi ya, kemudian berpretensi untuk terlalu jauh sampai pada skenario itu. Jadi kami bekerja saja secara alamiah, berusaha meyakinkan siapa saja yang mendukung pasangan kami atau calon kami gitu. Ya, dan saya yakin ya bahwa semua partai politik itu punya kedaulatannya sendiri ya, punya otoritasnya sendiri. Saya kira punya independensinya sendiri gitu ya, punya cara pandangnya sendiri. Jadi nggak gampang juga sebetulnya kalau kita mau bilang mau mengatur-ngatur skenario sampai sejauh begitu ya. Jadi yang kami kerjakan sekarang adalah bahwa kami sudah hampir memutuskan secara resmi ya Ridwan Kamil menjadi calon gubernur di Jakarta, dan tugas kami yang mengusung Ridwan Kamil adalah memenangkannya. Salah satu memenangkannya adalah meyakinkan semua orang, meyakinkan semua institusi termasuk partai politik untuk memberikan dukungannya kepada calon kami. Dan itu sepenuhnya adalah kedaulatan dari masing-masing partai politik. Kalau mereka senang melihat figurnya Ridwan Kamil bagus, mereka mau dukung, alhamdulillah. Gitu.
Bang Doli, Mas Burhan sekarang sudah bergabung, Mas Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara Pilkada PDI Perjuangan. Mas Seno, langsung saja ke pertanyaan bahwa sekarang ada wacana Kim membentuk Kim Plus, artinya akan ada tambahan lagi partai yang masuk ke Kim. Tadi Bang Doli sudah kasih sinyal ada beberapa katanya partai yang mungkin akan bergabung ke Kim. Lebih dari satu partai berarti. Apakah ini mengkhawatirkan buat PDI Perjuangan karena bisa saja nanti sisa PDI Perjuangan di luar dari Kim Plus yang artinya ya tidak bisa memajukan calon? Oke, terima kasih Mbak Sylvia pertanyaannya. Jadi gini, pada prinsipnya provinsi sekelas Jakarta ini kita anggap adalah provinsi yang demokrasinya semestinya matang. Ya. Artinya masyarakatnya punya kecerdasan kritis terhadap bagaimana proses bernegara itu berlangsung, bagaimana proses berdemokrasi itu harusnya berjalan, dan demokrasi melalui mekanisme pemilu misalnya memang didesain untuk membuat orang boleh punya opsi perbedaan-perbedaan, termasuk dalam konteks perbedaan calon pemimpin. Nah, tentu dengan konteks seperti itu akan menjadi sangat unik, menjadi sangat aneh gitu ya, kalau di dalam pilkadanya, dalam pemilunya, itu hanya diikuti oleh satu pasang calon. Buat kami tentu itu akan mencerminkan adanya apakah masyarakat Jakarta dengan kompleksitas yang sedemikian besar, dengan perbedaan yang sedemikian banyak, dengan tingkatan kedewasaan berdemokrasi yang sedemikian baik, lalu hanya memunculkan satu pasangan calon, hanya karena kemudian partai-partai politik yang ada itu hanya bersepakat melakukan konsensus untuk mendukung satu nama. Saya rasa tentu saja itu akan mempersempit opsi bagi dialektika yang berkembang di Jakarta untuk menajamkan gagasan-gagasan terbaik tentang bagaimana seharusnya Jakarta dipimpin 5 tahun ke depan. Prototipe pemimpinnya seperti apa, langkah apa yang harus dilakukan, itu hanya akan hidup diskusi semacam itu apabila ada lawannya. Dalam berbicara, dalam kemudian menyampaikan program, itu akan hidup dialektikanya apabila ada lawannya yang kritis, lawannya yang ikut bicara. Gitu. Nah, itu dalam setiap pemilu saya rasa seperti itu. Tetapi saya yakin bahwa di masa yang dekat ini, yang sangat singkat ini, PDI Perjuangan kita akan bergerak cepat untuk melakukan terus komunikasi untuk bermuara pada kerjasama politik yang baik dengan mitra-mitra strategis kami. Kami juga punya mitra-mitra strategis yang saya rasa masih ada cukup waktu untuk berjalan secara natural bagi kami untuk memunculkan nama pemimpin yang mampu menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta, tentunya dengan mempertimbangkan kualitas yang baik. Kami punya cukup waktu dan mitra strategis itu kami yakin dapat mengubah peta politik Jakarta yang akhir-akhir ini kecenderungannya bermuara kepada satu pasang calon saja. Kami yakin itu Mas Ibu. Oke, berarti kan penting ya buat PDI Perjuangan mencegah supaya tidak terjadi di Jakarta ini melawan kota kosong. Nah, supaya memastikan betul-betul ada lawannya dari mungkin RK yang hampir dipastikan menjadi calon dari Kim, PDI Perjuangan ini sudah hampir pasti belum punya kawan politik untuk bersama-sama memajukan calon di Pilkada Jakarta, Mas Seno. Itu sedang terus diupayakan karena itu menjadi bagian penting untuk kita menyampaikan pesan kami tentang pemilu yang berkualitas, termasuk di Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Utara kita bersyukur, kita merasa terhormat mendapat kepercayaan rakyat untuk bisa memperoleh cukup kursi legislatif untuk mengusung nama pasangan sendiri. Tapi di Jakarta tentu kita hari ini memerlukan upaya-upaya untuk berkomunikasi dengan lebih banyak pihak, dengan lebih cepat untuk bisa memastikan untuk siapa nama rekomendasi PDI Perjuangan akan diberikan. Tetapi itu sudah semakin mengerucut, semakin mengerucut Mbak Sylvia, dan saya yakin betul bahwa di masa injury time Jakarta ini akan terus memunculkan kejutan-kejutan sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang sudah kita lalui. Saya yakin itu. Oke, terakhir Mas Seno sedikit saja. Karena ini sudah memasuki masa injury dan ada kemungkinan sudah banyak ya narasi-narasi di sana bahwa dugaan untuk melawan kota kosong itu bermunculan. Jadi apakah demi mencegah terjadi lawan kota kosong di Jakarta, PDI Perjuangan akan lebih mau berkompromi artinya? Lebih mau menurunkan apakah bargainingnya atau egonya supaya kita sama-sama bisa lebih cepat membentuk kawan politik dan akhirnya mengusulkan calon?
Kalau cepat-cepat kan rasa-rasanya pilkada itu bukan untuk cepat-cepat siapa dapat apa, siapa cepat dia dapat. Ini harus dimatangkan betul-betul. Tentunya itu menjadi pertimbangan kami. Satu sisi secara ideologis kita percaya bahwa pemilu yang baik di level provinsi utamanya itu semestinya memunculkan banyak opsi. Tetapi kemudian di sisi yang lain juga kita harus mempertimbangkan sebagai partai kader kita juga punya mekanisme internal untuk menentukan nama. Sehingga ini berjalan seiring sejalan dengan komunikasi politik kami keluar. Nanti pada timing yang tepat akan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum. Tetapi bisa dipastikan bahwa komprominya tidak ada yang dimaksudkan untuk elit. Komprominya semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Itu yang akan kami lakukan. Itu Mbak Sylvia. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Seno, Bang